terima kasih dan selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku pengen membagikan resep yang kemarin tuh udah aku tanya di Facebook. Kalau ternyata tuh banyak banget yang minta resep ini, dan ini baru aku buatin videonya. Dan harapan aku semoga ide usaha ini dapat menginspirasi kalian dan membantu perekonomian kalian semuanya di rumah ya. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa tolong berikan dukungannya jika kalian suka dengan video ini dengan cara klik subscribe dan juga klik tombol like. Terima kasih. Langsung aja kita masuk ke dalam resepnya, dan juga ini tuh sangat-sangat mudah dibuat di rumah ya, karena juga aku membuat dengan bahan seadanya. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, aku pakai mereknya Cakra Kembar sebanyak 250 gram. Kemudian di sini ada sejumput garam, kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan juga ada minyak goreng sebanyak 6 sendok makan. Ditambah ada 2 butir kuning telur. Jadi aku pakainya kuningnya aja ya. Kemudian di sini ada bread improver, yaitu ini mereknya Bakerin Plus. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, bisa di skip ya. Ini tuh fungsinya untuk pelembut kue. Jadi kue kalian tuh bakalan lembut kalau pakai ini ya. Kemudian di sini ada ragi instan yang sudah aku aktifkan menggunakan 110 ml untuk airnya ya. Jadi airnya cuma 110 ml. Dan ini aku larutkan dengan 1,5 sendok teh Vermipan, kemudian 4 sendok makan gula pasir. Jadi gula pasirnya 4 sendok, Vermipannya 1,5 sendok teh. Sudah cukup jelas ya sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Langsung aja kita buat langkah-langkahnya yuk. Di sini sudah aku siapkan untuk wadah besarnya ya. Langsung aja kita masukkan 250 gram tepung cakra. Kalau kalian adanya segitiga biru bisa pakai segitiga aja ya. Kalau segitiga biru itu kan proteinnya sedang, kalau ini aku pakai yang tinggi biar hasilnya lebih empuk. Kemudian kita masukkan garam, dan juga langsung aku masukin bread improvernya, atau di sini aku pakai merek Bakerin Plus ya. Ini harganya murah banget, cuma 9.000, aku dapat 100 gram, jadi ini nggak mahal ya. Fungsinya itu agar adonannya tekstur serat di dalam donat atau kue kalian tuh lebih empuk, dan jadinya kayak spons gitu. Enak banget pokoknya hasilnya tuh. Ini kita aduk-aduk ya, agar tidak langsung bersentuhan dengan ragi untuk garamnya tadi ya. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk air raginya. Di sini mau langsung aku campur dengan bahan yang lainnya ya. Jadi di sini di dalam gelas air raginya langsung kita masukin 2 butir telur. Nggak apa-apa ya, kita langsung masukin seperti ini. Setelah telurnya masuk, kemudian kita tambahkan untuk 6 sendok minyak gorengnya juga langsung aku masukkan lagi. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Jadi di sini metodenya pencampurannya itu aku lakukan di dalam gelas. Kita campur sampai semuanya merata antara untuk telurnya dan juga minyaknya hingga larut ya. Setelah seperti ini, kemudian bisa kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigunya. Pastikan tangan kalian sudah dicuci dengan bersih ya. Di sini tangan aku udah bersih. Aku masukin sedikit-sedikit aja untuk cairan raginya, karena untuk tekstur setiap tepung itu berbeda-beda ya. Jadi kalian nggak boleh masukin langsung karena nanti takutnya keenceran. Langsung aja seperti ini bertahap masukinnya. Kita uleni sampai tidak terasa untuk keras ya. Ini masih keras, aku tambahin. Nah ini aku tambahkan sedikit demi sedikit lagi ya untuk air raginya. Kita uleni sampai kalis. Karena menggunakan tangan, jadi di sini tuh kita hanya bisa sampai kalis aja ya. Kalau untuk kalis elastis itu agak susah.
Kalau mau kalis elastis, kalian bisa gunakan mixer. Untuk penggunaan mixer bisa sampai 15 menit atau sampai 17 menit itu sudah bisa kalis elastis ya. Tapi kalau pakai tangan, kalian juga bisa kalis dan juga rasanya bisa empuk. Di sini aku sengaja pakai tangan karena mungkin yang di rumah masih banyak yang belum punya mixer. Jadi semuanya itu tidak akan terkendala alat, apalagi bahan-bahan ya, karena di sini semua bahannya itu sangat mudah didapatkan. Kita terus uleni ya sampai mendapatkan hasil yang kalis. Di sini kalau pakai tangan tuh kurang lebih bisa sekitar 20 menit ya, tapi itu bukan suatu patokan. Pokoknya kalau kalian sudah merasa kalis, lentur, dan juga adonannya tuh udah mulai agak lemes, itu berarti tandanya sudah mulai kalis ya. Di sini aku uleni kurang lebih 20 menit. Dan ini dia untuk hasilnya adonannya. Yang tadi aku bilang ya, ini adonannya hanya mencapai kalis bukan elastis. Di sini adonannya sudah terasa santai tuh. Di sini juga sisa air raginya juga sisa sedikit. Jadi ini ternyata enggak kepakai semua ya, karena ternyata adonan aku sudah cukup dengan air segitu. Nah ini dia ya untuk adonan yang udah kalis tuh seperti ini kurang lebihnya ya. Kalau pakai mixer akan lebih elastis lagi. Tandanya elastis tuh kayak gimana? Kalau ditarik tuh dia akan muncul lapisan tipis ya. Kemudian kita bulatkan seperti ini untuk kita resting, kita istirahatkan selama kurang lebih 60 menit. Kita bulatkan seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan plastik, jangan sampai ada udara yang masuk karena ditakutkan akan mengakibatkan permukaannya itu mengering. Dan ini dia untuk hasil adonannya yang sudah aku diemin selama 60 menit. Kalian bisa lihat ya, di sini adonannya mengembang dengan baik, tentunya dengan kelipatan 2 kali lipat ya. Adonannya sudah besar tuh. Udah cakep, pokoknya udah halus, udah lemas, sudah kita resting selama 1 jam. Kemudian pelan-pelan kita tekan-tekan untuk mengeluarkan angin-angin yang ada di dalam tuh. Anginnya bakalan keluar ya. Pastikan semua anginnya keluar, karena jika tidak keluar semua nanti akan mengakibatkan gelembung-gelembung pada saat dipanggang ya. Kalau untuk donat nanti akan mengakibatkan donatnya tuh benjol-benjol karena ada oksigen yang tertahan di dalam. Jadi kita pastikan ya, kita uleni sedikit kayak gini, jangan terlalu keras. Yang penting pastikan aja untuk semua udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar semuanya ya. Setelah adonannya kempis, bisa langsung aja kita cetak. Di sini alasnya ini sudah aku lap ya tadi dengan bersih. Kemudian setelah itu bisa kita taburi dengan tepung terigu. Tepung terigu berfungsi agar tidak membuat adonan itu menempel pada permukaan kerja ya. Jadi seperti ini kita alasin ya dengan tepung terigunya. Setelah itu bisa kita bagi untuk beberapa bagian adonannya. Kita bulat-bulatkan seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita taruh di dalam alas. Setelah itu kita taburi lagi dengan tepung terigu ya, karena kalau sampai nempel itu percuma kalau kita cetak. Nah ini bisa kita pipihkan dengan tangan seperti ini, atau kita bisa gunakan gelas. Karena aku belum punya rolling pin, jadi aku pakainya gelas ya. Di sini alatnya benar-benar semua yang ada di rumah aja yang aku pakai, jadi nggak akan memberatkan kalian ya. Kita gunakan gelasnya seperti ini, kita gulung sampai ketipisan yang kalian mau ya. Setelah kira-kira seperti ini, permukaannya sudah bisa kita bentuk ya. Di sini aku bentuk hanya menggunakan gelas belimbing ya, seperti ini. Kalian pasti juga punya di rumah ya. Ini tuh gelas yang dipakai untuk ngopi ya. Untuk bagian bibirnya itu kita olesi dulu dengan tepung terigu seperti ini, karena akan kita gunakan untuk mencetak ya. Jadi ini tuh pizzanya akan kita cetak seukuran dengan gelas kayak gini ya. Karena menurut aku tuh ini ukurannya sudah pas untuk pizza mini harga 2000.
Nah, ini seperti ini ya. Setelah seperti itu, kita lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Dan di sini juga sudah aku siapkan wadah yang sudah aku alasi dengan tepung terigu, biar nanti nggak lengket ya saat kita memproofing dia lagi. Kita cetak semua adonan sampai dengan habis, sampai dengan selesai ya. Di sini aku buat 3 varian untuk harga 1000, 2000 dan 3000. Untuk perbedaannya hanya dari ketebalan pizza itu. Jadi kalau untuk harganya 3000 itu ketebalannya agak tebal ya. Dan ini dia hasilnya, kita dapatkan sebanyak 18 pizza dengan 3 macam varian untuk harga 1000, 2000 dan 3000. Untuk yang 3000 ini lebih tebal dan juga tuh lebih besar lah ya untuk hasilnya nanti. Setelah itu untuk bagian permukaan gelasnya kita olesi dengan tepung terigu seperti ini ya. Fungsinya untuk membuat cekungan pada pizza agar nanti saat diberi topping tuh menempel. Nah, ini tuh untuk pizzanya kita giling seperti itu ya untuk permukaannya. Tuh bisa dilihat ya, tapi jangan sampai robek. Jadinya tuh hanya kayak gitu aja tuh. Aku buat dulu untuk semuanya ya, kita bolongin seperti ini. Dan jika sudah semuanya dibolongin, ini bisa kita tusuk-tusuk menggunakan garpu ya. Untuk permukaan yang cekung aja kita tusuk-tusuk dengan garpu. Fungsinya agar di bagian tengahnya itu nanti enggak mengembang begitu besar ya, jadi dia tetap dalam keadaan posisi seperti itu. Kalau untuk pinggirannya biarkan saja, karena nanti kita akan memberikan efek roti pizza ini agak sedikit mengembang di bagian pinggiran. Jadi untuk harganya itu sangat worth it, untuk harga di 2000 dan juga 3000 rupiah. Seperti ini aja, kita bolongin tengah-tengahnya aja ya. Dan di sini sudah aku siapkan untuk toppingnya. Di sini sudah ada untuk saus bolognese. Aku pakainya merek McLouis yang sangat murah. Kemudian kalau aku tuh sangat merekomendasikan merek McLouis untuk saus, untuk mayonnaise ataupun untuk saus barbecue ya, karena di samping harganya murah, kualitasnya juga enak. Jadi ini tuh nggak bakalan terasa murah ya, walaupun harganya sebenarnya juga murah harga produksinya ya. Di sini sudah ada sosis juga yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. Potongnya tipis-tipis aja, nggak perlu terlalu tebal. Tapi kalau kalian jual harganya lumayan mahal, bisa kalian pertebal ya untuk toppingnya. Dan juga di sini sudah aku siapkan sedikit keju agar lebih mempercantik dan juga agar anak-anak lebih berminat ya. Di sini langsung aja aku oleskan untuk di setiap adonan pizzanya ini seperti ini, kita oleskan secukupnya aja untuk saus bolognese-nya ya. Setelah selesai kita olesi saus, kemudian bisa kita tambahkan. Di sini aku hanya pakai untuk 3 keping sosis ya yang sudah aku iris tipis. Jadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk ukuran adonan pizzanya itu ada yang sangat kecil kalau menurut aku ya, dan ini tuh aku jual cuman 1000. Terus kalau yang kebesarannya tuh agak sedang itu 2000. Kalau yang lumayan besar itu 3000. Jadi di sini jadi 18 biji, tapi itu ini berbagai varian untuk harganya ya. Jadi kalau kalian untuk membuat satu ukuran, pastikan untuk ketebalannya semua sama, karena untuk kebesarannya itu sudah standar memakai 1 gelas blimbing ya untuk diameter lingkarannya. Dan di sini langsung aja sudah aku siapkan untuk loyangnya, sudah aku panaskan ya ini dalam keadaan panas dan juga dalam keadaan api kecil. Jadi agar cepat matang, untuk bagian atasnya pun bisa matang, kita wajib memanaskan wajan dulu ya. Jadi kalau wajannya sudah panas, kita kecilkan api ke api yang paling kecil. Apinya kecil banget ya pokoknya, ke sumbu yang tengahnya aja kalau nyala ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan seperti ini. Semuatnya aja ya, kalau adonannya kecil-kecil bisa sampai 3 dan 4 potong, tapi kalau adonannya besar-besar hanya bisa 3 potong. Kemudian kita tutup ya, dan jangan dibuka-buka sampai nanti kira-kira sudah hampir matang.
Dan apabila hampir matang, bisa kita buka dan kita tambahkan saus dan juga mayones seperti ini ya. Ini mayonesnya aku pakein plastik segitiga biar bentuknya rapi dan keluarnya juga sedikit ya. Jadi kita bisa mengirit saus dan juga mayonesnya. Jadi setelah seperti ini, sambil kita cek untuk keadaan di bawah permukaan pizzanya kayak gimana. Takutnya nanti gosong. Kalau kiranya gosong, kalian bisa lebih kecilkan apinya atau bisa dirubah untuk posisi teflonnya ya. Dan jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, jangan sampai hangus ya, yang penting sudah berwarna coklat. Itu tandanya sudah matang dan sudah bisa kita angkat ya. Kemudian kita angkat. Dan ini dia hasilnya, mini teflon pizza kita hari ini. Untuk hasil ukurannya bisa dicek juga ya. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar. Untuk yang kecil harganya 1.000, yang sedang 2.000, untuk yang besar harganya Rp3.000. Dan untuk informasi aja, kalau untuk base pizza atau adonan pizza ini bisa digunakan untuk teflon atau loyang ukuran besar, seperti yang dijual-jual di toko atau di mall-mall yang kalian ketahui. Tinggal isian toppingnya saja disesuaikan dengan harga dan juga pasar yang kalian punya. Kalau aku, karena pasar aku anak-anak, jadi aku buat yang seperti ini aja ya. Ini juga rasanya nggak kalah enak. Kalau kalian masih meragukan, kalian bisa coba dulu ya. Kalian tes dulu ini untuk tekstur adonannya, ini boleh diuji kok. Terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Jangan lupa juga dibagikan ke akun sosial media milik kalian. Kalau kalian yang pengen request atau kalian yang kepengen tahu untuk resep apa nih selanjutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar aja ya. Karena aku tuh seneng banget kalau ada yang komentar untuk request kayak gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.